Siapa nih yang udah mulai panik mengawali pagi ini? Kayaknya masih belum puas liburan deh. Udah ketemu Senin aja. Nasib. Macet, pekat, penat, dan super sibuk. Bah, beberapa dari kita pasti setuju dong. Ini kayaknya udah identik dengan ibu kota Jakarta. Seolah-olah susah bernapas di sini. Tapi tenang, tenang. Jangan jadikan ini sebagai momok yang menakutkan. Bagi para Jakartans alias warga Jakarta dan sekitarnya, masih ada loh hal-hal yang menyenangkan di sela-sela hiruk pikuk kota ini. Sejenis tempat escape. Dan pokoknya ya bisa buat kita santuy sejenak. Oke? Iya, santuy alias santai sejenak itu kan juga perlu, fams. Apalagi buat pejuang kantoran kayak kita. Kesehatan dan keseimbangan fisik serta mental ini super duper perlu. Yoi nggak, fams? Fams, spring, summer, fall, atau winter, kamu paling suka musim yang mana nih, fams? Hehehe, bukan. Ini bukan mau keliling Eropa ya, fams. Tapi mau ngajakin kamu nih, fams, untuk main golf. Hah, main golf? Penasaran kan? Ini dia nih, fams, tempatnya. Check this out. Namanya Holyoke Golf and Museum. Destinasi rekreasi kekinian berlokasi di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, yang menggabungkan permainan mini golf dengan museum bertemakan dessert alias makanan penutup. Dari depan sih kelihatannya kayak rumah biasa, fams. Tapi tunggu nih sampai lihat ke dalamnya nih. Puh. Tapi sebelumnya, beli tiket dulu dong. Terdapat area mini golf serta galeri atau museum. Masing-masing dikenakan tarif sebesar Rp80.000 dengan durasi maksimal 3 jam. Untuk tiket jenis all access, mini golf ini sekaligus museum, biaya keseluruhannya sebesar Rp129.000 dengan durasi yang sama. Tapi kalau kamu nih, fams, merasa 3 jam itu nggak cukup, tenang. Ada tiket unlimited all access yang bisa didapat dengan harga Rp179.000. Fams, kamu bisa main golf dan berkreasi sepuasnya tanpa batasan waktu. Wih, asik nih. Cus yuk! Setelah dipasangkan tiket gelang, pengunjung akan diberikan bola dan stick golf. Sticknya ini bisa di-adjust atau disesuaikan panjangnya. Jangan lupa kertas skor untuk menuliskan poin yang diraih. Let's play, fams! Fams, kamu bisa mulai dari arena Spring Season. Arena pertama ini didesain layaknya bermain golf di lapangan yang luas. Dikelilingi rerumputan hijau, nuansa musim semi, dengan dominasi warna hijau dan kuning. Terdapat 3 hole golf yang berbeda. Nah, untuk kamu nih, yang bertanding dengan 2 teman lainnya. Arena golf selanjutnya ada Winter Season. Lokasinya indoor atau berada di dalam ruangan. Didesain seperti berada di musim dingin, udaranya pun seketika berubah menjadi suacu. Makin berasa dikutuk, fams, karena interior warna yang digunakan ini mayoritas adalah biru dan putih. Bak warna salju dan genangan air segar. Waduh, dingin. Wah, gimana, fams? Udah berasa santai di pantai belum? Selamat datang di Summer Season Room. Arena mini golf ini dengan nuansa pantai yang didukung dengan ornamen seperti pasir, papan seluncur, dan jala. Terakhir, ada Fall Season Room. Terdapat 4 hall dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Gak ketinggalan nih, desainnya senada dengan tema musimnya. Dominasi warna kuning dan oranye, ranting kering, serta daun yang berguguran. Gimana? Ragam tema musim di sepanjang hall golf dijamin bikin sensasi bermain golf kamu semakin seru, fams. Jangan lupa, catat poin yang didapat di masing-masing hole untuk mengetahui pemenangnya. Caranya, pemain dengan jumlah poin paling sedikit berarti dialah yang berhasil keluar jadi juara. Gimana? Seru kan? Bisa main golf kayak gini? Wah, udah berasa jadi Tiger Woods versi sasetan. Buat senang-senang di area mini golf, sekarang waktunya eksis di spot-spot Instagramable. Tapi sebelumnya, mampir ke sini dulu ya, fams. Namanya Hydroponic Ice Cream. Di sini pengunjung bisa menuliskan permohonan apapun dan menempelkannya di instalasi artificial tanaman hidroponik. Taruh di tempat yang paling tinggi lah. Siapa tahu wish come true, ya enggak? Ya minimal numpang eksis lah ya. Next, siap-siap pose-pose kece kayak yang happening di media sosial. Ini dia nih tempatnya. Siapa sangka di balik pintu-pintu ajaib ini terdapat ruangan dengan sejumlah kejutan. Wah, ada donat. Yummy. Meskipun nggak bisa dimakan, tapi puluhan donat warna-warni ini tetap ngegemesin kan, fams?
Abadikan pose-pose terbaikmu ditemani donat favorit kamu yang super gemoy. Fams, ada hujan pisang. Awas! Tenang Fams, ini adalah spot foto lucu selanjutnya. Didesain full berwarna kuning dengan ornamen pisang dan es krim, layaknya dessert banana split. Terdapat sofa dan juga ayunan yang bisa digunakan untuk selfie sambil duduk-duduk santai. Tapi kalau mau agak barbar, kamu nih Fams bisa geser ke ruang selanjutnya, Pink Room. Langsung terjun deh dan mandi bola di bathtub. Kayak gini nih Fams. Asik kan? Semakin menarik karena tersedia ruangan untuk melakukan aktivitas melukis, lengkap dengan pameran hasil karya para pengunjung yang terpampang luas di dinding. Fams, kamu bisa pilih nih, mau melukis di atas kanvas atau tote bag. Hasil kreativitas kamu, Fams, bisa dipajang atau dibawa pulang. Siap dengan kuas dan cat air yang diberikan? Mari kita berkarya. By the way nih Fams, menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of the American Art Therapy, melakukan aktivitas kreatif seperti melukis selama setidaknya 45 menit dipercaya dapat mengurangi tingkat stres lantaran pengurangan kadar kortisol atau hormon stres saat berkegiatan seni. Terapi stres dengan melukis akan membantu seseorang mengekspresikan diri, menenangkan emosi, serta membedah perasaan untuk mengetahui apa pemicu stres. Benar-benar pengalaman liburan di ibu kota yang anti-mainstream, olahraga, ngeksis, dan healing langsung di satu tempat. Ini sih fix, sehat jiwa raga, Fams. Gak apa-apa, biar akhir pekan kamu gak cuma nge-mall doang, Fams. Ondeh-mandeh, Fams. Sia yang tidak kenal sama nasi Padang. Saking endesnya, cita rasa khas Minang ini bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Widih. Nah, ini nih salah satu lauk yang jadi favorit, rendang. Seporsi komplit nasi Padang plus lauknya, biasanya ada nasi putih, lauk, daun singkong, sayur nangka. Bukan. Itu kok malah ada wortel ya? Terus apa tuh? Kulit tortilla? Hah? Nasi Padang macam apa nih? Tenang Fams, jangan sedih, jangan gundah. Ini bukan sembarangan nasi Padang, tapi merupakan inovasi dari salah satu penyedia makanan sehat anti ribet-ribet klub, Food Therapy. Nasi Padang Wrap ini jadi menu cheating buat yang lagi BM makanan dengan kalori tinggi. Kuy, kita intip dulu ya Fams cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada nasi putih, rendang, wortel, kol ungu, timun, serta tortilla untuk ngebungkusnya. By the way, kulit tortillanya terlebih dulu ini sudah dipanaskan dan diberi tambahan bumbu rendang. Tujuannya agar rasanya Minang banget. Siapkan kulit tortilla dan susun seluruh bahan di atasnya. Lalu dilipat, hap, digulung. And voila, jadilah dia nasi Padang Wrap. Fams, karena namanya penyedia makanan sehat, Food Therapy ini gak cuma sediain Padang Wrap doang nih, tapi ada juga salad wrap. Yang warnanya unyu-unyu gemes, si merah muda ini, namanya salad salmon. Masukkan daun selada, wortel, kol ungu, dan kacang Jepang. Dicampur dengan saus roasted sesame. Aduk-aduk dan susun di atas tortilla. Bahkan, salmon yang udah ditumis ini tumpuk dengan salad. Yup, sampai tumpe-tumpe. Lipat dan gulung-gulung. And tada! Salad wrap siap disantap. Makin keren nih kalau makannya dipotong, alias dibagi dua kayak gini nih Fams. Terus dicocol sama varian saus yang tersedia. Nah Fams, bisa pilih nih 6 jenis saus yang ada. Ada Thousand Island, Roasted Sesame, Garlic, Honey Mustard, Caesar, Balsamic. Tapi kalau untuk Padang Wrap ini biasanya nggak perlu pakai tambahan saus Fams, karena rasa dari rendangnya udah nendang banget. Meski nggak sebasa nasi Padang yang ada di warung Uni atau Uda, tapi nikmatnya tetap puas Fams. Dan yang paling penting, Padang Wrap ini bisa jadi jurus jitu makan enak anti belepotan. Santuy banget kan? By the way, belum lengkap nih Fams kalau nggak ada manis-manisannya. Please welcome Milky Way. Terbuat dari susu segar yang rendah lemak, homemade selai strawberry,
homemade boba yang terbuat dari akar buah bit dengan kandungan protein yang tinggi dan gula seperempat lebih rendah dibanding boba kebanyakan. Yes, setiap menu yang ada di Food Therapy ini selalu tercantum kandungan nutrisinya nih fams. Jadi buat kamu nih fams yang lagi program diet, gak usah khawatir. Kayak seperti salad salmon ini nih, mengandung 11 gram protein, 29 gram karbohidrat, 8,9 gram lemak, dengan total 238 kilokalori. Nah, kalau yang mau cheating terus makan padang wrap ini, kandungan kalorinya sebesar 334 kilokalori. Sementara, si sehat nan manis menyegarkan ini, aka Milky Way, ini cuma 135 kalori aja. Wih, rasanya greget, sehatnya dapat, gak pakai ribet. Mantap, fams! Jarang-jarang ya kan menyusuri indahnya Jakarta menggunakan perahu. Wahana ini bernama Safari River Cruise. Bukan cuma santai-santai doang nih dan menikmati kesunyian alam Jakarta. Tapi di perahu ini, kamu bisa melihat beberapa binatang secara langsung, seperti di habitatnya. Karena ini di kebun binatang. Yap, kalau pas beruntung, bisa ketemu sama siamang yang lagi lompatan alias lompat-lompatan. Siamang ini adalah owa Sumatera terbesar di dunia. Wah, sayang banget. Dunia seperti melupakan mereka, fams. Sejak lama, mereka udah diabaikan oleh para konservasionis dan ilmuwan. Istilahnya, kalah nama sama harimau, gajah, dan badak. Padahal saat ini, siamang pun udah terdaftar sebagai satwa terancam punah. Yang kayak gini bisa didapatkan di Faunaland yang terletak di Jakarta Utara, fams. Sekali lagi, betul, Jakarta. Kota Jakarta emang selalu terlihat dikelilingi dengan bangunan bertingkat yang tinggi menjulang. Tapi bukan berarti kalau Jakarta ini nggak punya ruang hijau yang bisa dijadikan tempat untuk melepas penat dan bersenang-senang ya fams. Di sini pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan ini. Misalnya di area Bird Island atau Pulau Burung. Sebagian besar burungnya nggak diikat atau dimasukkan dalam kandang fams. Tujuannya sih biar pengunjung bisa melihat satwa burung seolah mereka hidup di habitat aslinya. Mana pinter-pinter lagi. Karena keseringan ketemu manusia, mereka bisa mengucapkan kata-kata yang sering mereka dengar. Oh my wow! Burung pastinya juga banyak di sini. Bukan cuma burung-burung yang emang dasarnya udah woles ya. Yang galak macam elang bondol dan beberapa kawanannya aja bisa dikendalikan. Yap, di sini bukan cuma menawarkan kesempatan untuk refreshing di alam aja, tapi juga pembelajaran tentang satwa-satwa langka yang pas untuk anak-anak. Yes! Kebun binatang mini ini jatuhnya udah kayak lembaga konservasi satwa fams. Maklum, kebanyakan koleksinya juga unik-unik dan terancam punah. Di luas lahan seluas 5 hektar ini udah menggunakan prosedur standar operasi kelas dunia loh fams. Mulai dari gimana perawatannya, cara kasih makan, dan sampai ada dokternya sendiri loh. Jadi kalau amit-amit mereka sakit, dokternya langsung datang kemari. Walah, canggih bener fams. Oh iya fams, Mini Zoo ini jadi yang pertama di Indonesia yang berhasil mendatangkan singa putih Afrika. Woo! Gak cuma mengkoleksi dan melindungi, tapi kebun binatang mini ini juga aktif melakukan konservasi satwa untuk mempertahankan spesies langka dan terancam punah di sini. Dulunya mereka cuma ada 1, tapi saat ini udah ada 8 anakan yang lahir dan berhasil dibesarkan di utara Jakarta. Bravo para petugasnya! Fams, ada sekitar 109 satwa dari berbagai unggas, reptil, mamalia, sampai primata. Yang bikin kebun binatang ini berbeda dan istimewa adalah satwa unik macam Patagonian Mara ini nih. Walaupun mirip kelinci dan rusa, hewan ini sebenarnya termasuk jenis hewan pengerat yang masih satu kerabat dengan tikus. Kalau duduk, kelihatan mirip kelinci ya. Doi berasal dari Amerika Selatan yang statusnya udah terancam punah. Wah, kirain masih single. Karena sering jadi buruan hewan karnivora fams. Malang bener nasibnya ya. Ada juga kanguru albino nih fams. Semua hewan albino tuh kasihan tahu, warna putihnya ini berbahaya banget karena dapat dilihat dengan jelas oleh para pemangsa. Fams, kebun binatang mini ini emang ramah anak. Bukan cuma bisa menikmati sensasi kasih makan hewan langsung ya, tapi ada beberapa koleksi hewan yang mini-mini. Jadi anak-anak gak perlu mendongakkan kepala dan takut dengan hewan yang ukurannya lebih besar daripada ukuran anak-anak. Ini yang ucul nih fams. Ini bukan anakan kambing ya. Ukuran dewasa kambingnya emang segini fams. Yang termasuk kambing hias ini berjenis pygmy.
Gini-gini, harga seekornya mencapai puluhan juta loh. Oh my wow! Selamat datang di Sumatera Utara. Itu loh fams, provinsi yang punya danau terluas se-Asia Tenggara itu. Wah, pasti tahu dong, Danau Toba. Kalau ingat provinsi ini, jadi keinget dengan orang-orang yang selalu bersemangat. Kalau ini sih banyak setuju dong ya. Gimana nggak semangat fams? Asal tempat tinggalnya memang punya energi yang luar biasa, indah, dan tentu saja kaya hasil bumi dan budaya. Ya udah, yuk kita ke sana ya. Langsung aja kita jelajahi fams. Ini dia, Tarutung. Siapa nih yang pernah kesini? Kalau belum pernah, asli rugi banget. Hihihi. Saya juga belum sih. Wah! Tarutung ini punya salah satu wisata alam terbaik yang katanya sih mirip-mirip sama Pamukkale yang ada di Turki itu tuh fams. Hihihi. Ini nih fams, namanya wisata air panas Sipoholon. Sekilas sih mirip ya fams, di mana wisata air panas ini dikelilingi oleh bukit-bukit kapur yang keren abis. Spot-spotnya keren abis fams, mulai dari lubang-lubang pusat air panas yang berada di beberapa titik, sampai kolam-kolam dengan air yang berwarna biru yang terbentuk akibat bekas galian tambang. Nah, kalau kamu perhatiin nih fams, di dalam setiap lubang pusat keluarnya air panas, kelihatan kayak karang yang ada di lautan. Setiap lubang punya ukuran dan keunikan yang berbeda. Pokoknya keren deh. Nah, sekarang dengerin info kece-nya nih fams. Wisata ini terbentuk akibat letusan Gunung Martimbang. Suhu air yang ada di sini berkisar 70 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kita jadi nggak bisa tuh berendam langsung di kolam-kolam alami ini. Ya iyalah, bisanya cuma foto-foto aja atau merendam telur kayak gini fams. Waduh, bisa jadi sop kita ya. Sambil nunggu telurnya matang, mendingan keliling untuk menikmati pemandangan alam yang indah serta foto di beberapa spot terbaik yang ada di sini fams. Kalau udah capek dan lapar, baru deh makan telur rebusnya. Nah, buat kamu yang pengen banget di berendam air panas, tenang, masih banyak kok kolam-kolam pemandian air panas yang ada di sekitar lokasi wisata. Bener fams, bukan yang panas banget tadi, enggak. So, untuk berendam, tarifnya murah banget kok. Boleh dicek kalau nggak percaya. Oh iya fams, warga setempat ini percaya kalau rajin berendam di air panas yang mengandung belerang ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti rematik dan juga berbagai penyakit kulit. Nah, ini nih. Masih di Tarutung fams, ada kuliner legendaris nih. Di sepanjang jalan di Balige menuju Tarutung, nah, kamu bakal ngeliat banyak banget warung di sana yang ngejual kacang sihobuk. Nah, ini kacang legendaris nih fams. Dinamakan kacang sihobuk karena camilan ini asalnya dari desa Sihobuk. Tapi akibat longsor yang terjadi di desa Sihobuk beberapa waktu lalu, akhirnya banyak warga yang mengungsi pindah ke berbagai daerah. Salah satunya ya di daerah Sipoholon ini fams. Proses pembuatan kacang sihobuk ini juga masih tradisional tuh. Kacang tanah yang udah dipanen dijemur hingga kering selama 2-3 hari. Sebelum disangrai, kacang yang udah kering akan direndam di dalam air khusus selama beberapa hari. Semakin lama perendaman, semakin baik kualitas kacangnya. Untuk menyangrai kacang, warga sekitar ini menggunakan pasir kali yang masih kasar. Fungsinya untuk mematangkan kacang secara sempurna. Nah, kalau pasirnya udah berasap kayak gini nih, baru fams, kacangnya kita masukin ke dalam kuali. Aduk terus ya fams, supaya kacangnya gak gosong. Ya, sekitar kurang lebih 3 jam lah ya, sampai kacang ini benar-benar matang. Setiap hari, kurang lebih sekitar 100 kg kacang disangrai di sini. Terdapat 4 kuali berukuran besar, di mana setiap orangnya bisa menyangrai kacang sampai 3 kali sehari. Karena membutuhkan tenaga ekstra, gak heran ya fams, kalau yang bertugas di tempat ini kebanyakan anak muda tuh fams. Oh iya fams, kayu untuk perapiannya adalah kayu pinus. Warga menggunakannya karena teksturnya yang padat, lebih tahan lama dibanding kayu lain. Dan asap yang dihasilkan gak terlalu banyak fams. So, for your info, pembuatan kacang sihobuk ini udah ada sejak dulu fams. Hampir sebagian besar warga desa Sihobuk adalah petani kacang. Emang sih, kacang ini kelihatan sama aja ya fams, tapi rasanya beda loh dari kacang kulit lainnya. Kacang sihobuk ini lebih garing dan ada aroma bakaran yang khas waktu dimakan. Dijamin fams, gak bakal ada yang nganggurin diemin kacangin. Otomatis ganyem terus.
Yang satu ini boleh dicoba nih fams. Si salak merah ini ternyata bisa dijadikan olahan makanan yang enak. Ini dia nih, bolu salak. Hasil inovasi dan khas dari Padang Sidempuan. Rasa salak khas dari Padang Sidempuan ini cenderung manis dan banyak mengandung air fams. Ya pastinya ada sedikit rasa sepat sih, namanya juga salak. Tapi bener, enak banget loh. Kalau udah diolah jadi cake, rasanya manis, legit, dan ada cita rasa khas salak. Kalau makan cemilan begini, mending jangan sambil curhat deh, biar fokus makannya. Bikin cake salak ini masih sama kayak dengan pembuatan bolu pada umumnya nih fams. Bahan yang wajib ada, ya tentu aja buah salaknya nih fams. Yang mantep nih, cake salak ini pakai banyak kuning telur fams. Katanya kuning telur ini bisa menghasilkan tekstur kue lebih lentur, sehingga kue lebih mudah pecah ketika digulung. Makin banyak kuning telur yang dipakai, maka tekstur kue ini bisa semakin lembut. Tambahkan margarin dan gula untuk memberikan sensasi rasa gurih dan manis. Aduk sampai adonan mengembang dan berubah warna. Biar makin sedap, tambahkan butter fams. Butter dan margarin serupa tapi tak sama. Sama-sama dibuat dari lemak, tapi butter berasal dari lemak hewani, sedangkan margarin berasal dari lemak nabati. Udah nyatu nih fams, masukin tepung terigu deh. Tinggal tuang ke dalam loyang berbagai ukuran. Tunggu nih fams. Sebelumnya, loyang udah dilapisi kertas roti. Tinggal panggang selama 30 menit fams. Setelah matang, kita lepasin dulu nih pelapis kuenya. Pelan-pelan aja ya fams, biar kuenya nggak rusak. Sekarang kita bikin selai salak. Fams, nutrisi utama dalam buah salak ini adalah zat besi, fosfor, kalsium, lemak, dan vitamin C. Katanya sih, salak ini mengandung 5 kali lebih banyak beta-karoten dari sebagian besar buah-buahan. Manfaat buah salak dapat meningkatkan daya ingat fams. Salak mengandung mineral, potasium, beta-karoten, dan pektin, sehingga bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan daya ingatnya lebih baik. Setelah dikupas, salak ini harus direbus dengan gula pasir. Masak sampai tekstur airnya mengental fams. Selama direbus, daging buah salak ini harus terus diaduk ya, supaya nggak lengket di wajan fams. Jadi deh, selai buah salaknya. Tinggal oles pada cake tadi fams. Oles secara rata pada seluruh bagian bolu. Gulung deh cake salaknya. Hati-hati ya saat menggulungnya, harus rapat dan nggak ada rongga di dalamnya. Cake salak ini bisa disajikan original. Kalau mau dikasih topping juga boleh kok. Ada coklat, keju, dan stroberi. Mantul deh. Bolu salak Padang Sidempuan ini udah jadi nih. Jangan lupa fams, kalau lagi mampir, beli cake salak sebagai oleh-oleh dari Padang Sidempuan. Ngomong-ngomong tradisi 7 bulanan untuk anak, ada juga loh di Sumatera Utara. Seperti yang akan kita tengok di Sibolga, Sumatera Utara ini. Oh iya, turun karai atau turun tanah adalah tradisi dari masyarakat pesisir. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan buah hati oleh Tuhan. Kemudian, anak diperkenalkan kepada tetangga sekitar. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bayi yang baru lahir dilarang keluar rumah sebelum 40 hari untuk mencegah hal yang tidak diinginkan fams. Banyak persiapan yang dilakukan dalam prosesi adat ini. Umumnya, keluarga menyiapkan kudapan wajib dalam tradisi turun karai. Di antaranya, itak gurgur dan nasi lamak singgang ayam. Itak-itak gurgur adalah camilan yang dibuat dari tepung beras dan parutan kelapa. Proses pembuatannya tinggal mengepal-ngepal adonan aja. Sedangkan singgang ayam adalah hidangan yang mirip dengan opor ayam, tapi warnanya kuning karena ada tambahan kunyit. Sekilas mirip gulai ayam khas Minang gitu fams. Kalau ayam udah matang, tinggal taruh deh di atas nasi lamak. Dulu tradisi turun karai hanya dihadiri orang tua, khususnya kaum wanita aja. Soalnya sebagian besar kaum pria ini harus bekerja sebagai nelayan. Turun karai dimulai dengan prosesi melempar beras kuning ke orang tua dan bayi baru lahir oleh neneknya bayi fams. Lanjut, pemberian air suci dengan daun si dingin-dingin. Katanya sih untuk mendinginkan dan membersihkan mereka dari hal negatif. Setelah bersih, orang tua boleh menggendong anaknya fams. Kemudian kuning telur dan singgang ayam diberikan kepada bayi agar cita-cita yang diharapkan orang tuanya ini bisa segera terwujud. Terakhir, prosesi ditutup dengan doa. Wits, ada lagi! Kakek akan membuat air limau yang dicampur dengan bunga. Lalu, rombongan berangkat menuju masjid. Bayi digendong oleh oncu atau nenek, sedangkan keluarga lainnya bertugas membawa seserahan. Ada yang unik nih fams, sambil menggendong bayi, nenek juga membawa lampu khusus dari limau yang diberi sumbu.
Katanya sih, agar segala makhluk halus yang ada di luar rumah tidak bisa mendekat ke adik bayi, fams. Oh iya, tradisi turun karai umumnya dilakukan pada hari Jumat. Bagi umat muslim, Jumat adalah hari yang istimewa. Waktu yang tepat pada pagi hari sebelum sholat duha. Sesampainya di masjid, keluarga langsung disambut oleh pengurus masjid. Setelah berdoa, rambut bayi dipotong sebagai tanda si bayi telah melakukan tradisi turun karai. Lalu, bayi segera berwudu oleh oncu, agar tidak lupa dengan kewajibannya untuk beribadah. Baru deh, adik bayi diayun oleh para oncu, sambil melantunkan nyanyian. Biasanya dikenal dengan ayun-ayun tajak. Nyanyian khas masyarakat pesisir, khususnya si Boga. Biasanya sih berisi nasihat kebaikan untuk anak. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Bagi-bagi kue itak gugur ke tetangga sekitar. Kue yang dibagiin untuk mengenalkan anak kepada masyarakat. Selain itu, keluarga juga berharap buah hati bisa hidup manis sesuai rasa kue itak gugur, fams. Cakep. Ada lagi nih, buah unik satu lagi. Buah ini katanya enak kalau dijadikan manisan. Semanis kamu bagi aku. Bisa aja dah. Sekarang, cus, kita geser ke Medan, fams. Kita cicipi nih manisan halua yang legendaris. Apa? Nggak tahu. Jadi, fams, manisan halua ini adalah kudapan khas Melayu Medan. Terbuat dari aneka buah dan sayur yang disebut halua atau halwa. Manisan ini mudah dijumpai di daerah Stabat dan Langkat, fams. Biasanya sih, kalau ada kendurian atau hajatan, kalau beruntung, suka ada suguhan manisan ini nih, fams. Bahan yang biasa dibuat halwa ini antara lain adalah pepaya, buah renda, pala, dan kolang-kaling. Sayurnya terdiri dari pare, cabai, buncis, labu, terong, dan asam glugur. Yuk, kita belajar bikin nih, fams. Kali ini kita pakai buah renda ya. Ayo, siapa nih yang tahu buah renda? Buah renda ini disebut juga dengan kerendang. Asalnya dari India, fams, dan tersebar luas hampir di seluruh wilayah Asia tropis. So, fams, pohon kerendang ini adalah perdu berkayu yang tergolong langka. Tingginya sekitar 1,5 sampai 5 meter aja, dengan dahan yang berduri. Daun kerendang lonjong dan kecil, fams, berwarna hijau tua. Sangat kontras deh dengan tampilan buahnya yang kemerahan. Rasanya asem banget dan bergetah. Udah, waktunya bikin nih, fams. Bersihkan dulu durinya, lalu pisahkan dari bijinya. Iris, jangan sampai putus ya. Wah, susah loh, fams. Kalian pada bisa nggak nih? Setelah dicuci, rendam dengan air garam selama 2 hingga 3 hari. Lama juga ya. Selanjutnya, panaskan air dan gula pasir. Masukkan buah renda yang sudah direndam 3 hari ya. Ini nih proses awalnya nih membuat manisan. Rendam dalam air gula selama seminggu. Jangan lupa, ganti air gulanya tiap hari ya, sampai airnya menjadi hawa. Masih di kota Medan nih, fams. Bikinnya pakai bahan kaleng, tapi hasilnya gak kaleng-kaleng. Beneran, check this out. Fams, kalau kamu suka wisata malam hari, nikmatin juga nih hidangan legendaris, martabak piring. Lokasinya ada di Jalan Surabaya, Simpang Selatan Panjang, Medan. Martabak di sini berbeda dengan yang biasanya loh. Martabak dimasak dengan piring kaleng, fams. Kemudian dibakar dengan arang. Katanya sih bisa menciptakan aroma harum-harum gitu, fams. Martabak piring di sini ada 2 jenis, fams. Ada yang tebal atau tipis mirip leker. Bukan tebal dan tipisnya piring ya, tapi ketebalan adonan yang dimasak. Tekstur adonan mempengaruhi ketebalan martabak ini nih, fams. Kalau martabak tipis, adonannya biasanya lebih encer. Saat dimasak, benar-benar dibuat setipis mungkin ya. Sedangkan martabak tebal, adonannya lebih kental dan masaknya lebih sedikit lama. Ada 3 varian rasa martabak ini loh. Ada coklat, kacang, dan keju. Martabak piring ini ternyata bisa awet hingga 3 hari, fams. Lama juga ya. Kata si penjualnya nih, karena adonan martabak ini tidak menggunakan santan, jadi cukup awet deh. Usut punya usut nih, fams. Martabak ini ternyata udah ada sejak 46 tahun yang lalu, fams. Wih, legend abis. Jadi, kamu harus siap-siap nih, ngantri kalau membeli jajanan ini. Apalagi saat hari libur atau weekend, fams. Soalnya banyak banget tuh pembelinya. Gimana nggak ngantri coba? Udah enak, harganya miring pula. Alamak. Memulai hari Senin, gak seharusnya dihadapi dengan lesu ya.
Semoga tayangan dan tampilan Ragam Indonesia kali ini bisa jadi mood booster untuk kita semua. Ingat, tetap semangat berkarya, karena dengan karya, Indonesia bisa mendunia. Sampai ketemu lagi besok ya.